kalau Anda baca baik-baik dengan jujur hadis yang Anda tampilkan tadi itu justru di situ tidak membuktikan adanya dosa waris karena Adam sendiri yang membantah, kenapa kau menyalahkan saya sedangkan ini sudah dituliskan oleh Allah. Nah, coba bicara kita, jujurlah kita dalam berdiskusi ya. Menampilkan slide-slide tadi terlalu cepat sehingga saya tidak bisa membacanya. Tapi kalau poin itu kita sudah pernah bahas sebelumnya. Justru itu membuktikan akan tidak adanya dosa waris. Nah, di sinilah kerancuan lagi, makin rancu lagi nih. Anda menjelaskan tentang Allah itu adalah surga itu sendiri. Surga ini tempat atau Allah sih sebenarnya? Akan lebih bingung lagi, akan lebih membangunkan lagi di penjelasannya ini. Ini Allah ini surga atau tempat? Tuhan atau pencipta atau tempat? Si Allah ini. Allah itu adalah surga itu sendiri. Surga itu adalah Allah sendiri. Ini lebih membangunkan lagi. Jadi kalau Anda mengatakan tetap di surga, mengatakan bukannya Taman Eden itu di bumi. Nah, sebenarnya surga orang Kristen di mana? Di bumi atau di selembaran turun dari langit? Ya kan? Karena mengatakan tadi kalau tidak mati, tidak memakan buah pengetahuan, kita akan tetap di surga. Bukannya Taman Eden itu di bumi. Coba konsisten dalam menjelaskan. Konsisten. Jangan lupa penjelasan sebelumnya. Jangan karena terlalu ingin membesar-besarkan suatu hal yang tidak bisa dibenarkan, Anda lupa pernyataan sebelumnya. Coba konsisten. Taman Eden di bumi atau di mana? Itu dulu. Surga ada di mana? Itu dulu dijelaskan. Ini Allah ini surga atau pencipta? Bukankah surga itu ciptaan? Nah, ini coba dijelaskan dulu. Ini semakin membagongkan konsep keselamatan yang Anda tawarkan. Anda mengatakan tadi bahwa Yesus itu menyelamatkan apa namanya? Bayi dari dosa waris, eh, sifat saling anak berebut tadi itulah ditebus. Nah, setelah Yesus menebus, apakah tidak ada anak yang saling merebut mainan? Lalu Anda mengatakan bukan itu ditebus dosanya. Lah, berarti benarlah bahwa Anda menyalahkan Adam terus tentang dosa waris, bukan lagi masalah kecenderungan berdosa, tapi dosa. Nah, ini coba kita jujur dalam berdiskusi ya. Ya, jangan sampai narasi Anda bertentangan dengan narasi sebelumnya. Coba aja gitu. Diingat-ingatlah kalau dalam bernarasi. Silakan Bang Iwan, Amir. Ya baik Siapa? ya, terima kasih. Saya boleh nambahkan? Jadi Ya, sebentar. Silakan Bang Don Tercer. Sedikit aja. Sebetulnya begini loh. Masalah fitrah itu kan jelas kan, fatarah gitu, dan tabiat, kejadian, perangai asli begitu ya. Perangai asli dari manusia yang diterangkan dalam Al-Qur'an sendiri begitu. Nah, di An-Nisa, di At-Asur, di An-Nahl banyak itu yang membantah manusia lemah kan gitu ya. Cuman konsep dosa waris itu begini loh. Konsep dosa waris dan untuk mendapatkan keselamatan dalam keimanan Kristen itu bertele-tele loh. Output goalnya tidak aplikatif, terus nggak adil gitu. Kalau Islam simpel, Adam berdosa, bertobat, diampuni, selesai, that is gitu. Udah selesai. Untuk menjaga bahwa hubungan Tuhan manusia dengan Tuhannya, upayakan selalu kembali ke fitrah gitu loh. Kan itu kenapa kita waktu berpuasa Ramadan begitu kan kembali ke fitrah itu ya kembali suci, kembali ya kalau begini loh analoginya simpel aja. Kalau baju kotor ya dicuci gitu. Jangan nunggu nanti ada orang yang nyuciin, itu ribet itu. Gitu. Ada pihak lain yang berharap ngasih baju baru gitu. Jadi Kristen itu Tuhan yang buat hukum, konsekuensinya ditimpakan kepada manusia, lah Tuhan sendiri yang ribut gitu, repot gitu kan. Tuhan bunuh diri, menghilangkan nyawanya, nebus kesalahan hukum yang dia buat sendiri, kan ribet ini. Ini konsep apa gitu? Selling drama apa gimana? Kan begitu. Nah, kalau urusan keselamatan, ya memang rahmat Allah yang menjamin setiap manusia itu masuk ke dalam surga. Perkara amalan itu dihitung adil, fair, objektif, aplikatif begitu. Nah, ini gimana ceritanya sama kalau saya perbandingkan dengan hukum dosa waris. Bayi yang baru merah itu, yang baru dilahirkan ibunya, 2-3 hari belum ngapa-ngapain di masa inkubator meninggal itu masuk mana? Bingung itu. Nah, ini silahkan dijelaskan. Lebih mana sebetulnya konsep keselamatan Islam dan Kristen. Begitu loh. Nah, silakan dilanjut dengan yang lain. baik ya, dari skema tadi dijelaskan oleh Mbak tadi ya tentang surga itu. Ternyata skemanya manusia di bumi, ya baik berdosa dan tidak tetap di bumi.
intinya surga juga di bumi. Inilah yang tidak jelas tentu kemana arah daripada konsep keselamatan Kristen itu. Dari skema itu aja kamu tetap di bumi berdosa atau tidak tetap di bumi. Ya, surga pun kehadiran Allah pun Anda gambarkan sebagai surga. Ya, kalau bagi kami umat Islam itu merasakan kehadiran Allah itu setiap saat. Ya, kami merasakan ketenangan ya surga dunia itu kami rasakan, tetapi ternyata poin yang didapat Anda tidak bisa menjelaskan secara jelas kemana kalian ke surga, di mana apakah Yerusalem baru atau surga, karena jelas bukan Yerusalem baru itu turun ke bumi ya, bukan di surga. Artinya disinilah Anda itu sebenarnya buntu, tidak tahu arah jalan pulang, ya itu jelas. Ya kalau terkait dengan tadi dosa waris dan dianggap natur dosa, sekali lagi ya teman-teman Kristen, itu sudah dijelaskan teman-teman, itu adalah sifat ya fitrah manusia yang cenderung berbuat baik dan berbuat jahat. Kalau ingin selamat, ya harus berusaha beramal soleh. Karena Allah itu telah memberikan dua pilihan kepada manusia ya. Ya, bisa berbuat kebaikan dan ada jalan setan. Waktu habis. Dan Allah telah memperingatkan, sungguh setan itu menyuruh kita kebajikan. Waktu Jadi, habis, Pak Ikhwan. itu jalan setan adalah natur, salah. Ya. Nah, Justin, silakan. Oke, minta izin ya Jo Friendly, nanti tinggal beri penilaian akhir buat mereka. Saya senang banget nih kalau Don Raptor ngomong nih. Dan itu membuat Pak Ikhwan nggak bisa nampilin slide-nya. Karena Don Raptor mengatakan simple. Allah itu kerjanya mengampuni, mencuci. Maksud Anda apa mencuci, tukang cuci atau bagaimana? Saya bingung. Maksudnya kalau besok Anda minta ampun, dosa Anda bersih lagi. Tiap hari minta ampun, bersih lagi. Terus Anda bicara pahala, yang menyelamatkan, yang mengampuni apa? Pahala Anda, amal Anda, atau apa? Jadi jangan membuat simple apa yang Pak Ikhwan sudah komplekskan. Kok simple gitu loh. Nah, terus gini ya, kenapa dari tadi Anda menyederhanakan keselamatan itu hanya pada konsep hadiahnya tujuan akhirnya. Kalau orang Kristen tidak, itu nanti dibuka tuh nanti, tetapi gambarannya akan dipulihkan segala sesuatu seperti zaman Adam awal mula. Itu yang dibukakan. Dan itu penuh dengan kemuliaan. Ya, tetap ada tubuh surgawi, tetapi memang akan ada masa pemulihan di mana Yesus Kristus akan memerintah. Setelah semuanya digenapi, kita tidak tahu akan seperti apa, tetapi dikatakan tidak ada dosa, kudus, dan sebagainya. Berbeda dengan, karena mengapa demikian? Karena fokus orang Kristen, wahyuan Allah kepada manusia adalah bagaimana manusia ini fokus untuk mengembalikan kodrat yang sudah rusak. Ya, memiliki kodrat yang kudus seperti Adam yang mula-mula. Ini yang dicontohkan oleh Yesus Kristus, manusia yang berdosa. Kami mengikuti Yesus Kristus sebagai teladan. Siapa sih sekarang yang hati nuraninya ingin selalu dalam dosa, ingin terbebas dari dosa kok tidak sejahtera? Itu yang orang Kristen kejar, kekudusan yang sejati, karena Allah adalah kudus. Terus saya bingung ya tadi, kenapa kalian itu membingungkan diri sendiri, padahal orang Kristen jelas. Dosa waris, ya ketika ada bayi yang baru lahir, itu di cover di 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 1, ayat 2, penebusan bagi seluruh umat manusia, bagi dunia. Meskipun lahir dalam keluarga Islam pun tetap diselamatkan. Orang gila yang punya keterbatasan tubuh mental itu tetap diselamatkan. Karena mereka tidak bisa tidak mengetahui itu adalah suatu kejahatan. Nah, tetap itu diperhitungkan sebagai tawar dalam hati dan diselamatkan oleh penebusan secara universal. Terus mengenai ini dosa waris ya. Justru dosa waris ini, dosa asal ini menegaskan bahwa sifat keberdosaan itu bukan dari Tuhan. Bukan diciptakan oleh Tuhan, tetapi hasil dari perbuatan Adam akibat pengaruh dari iblis. Justru dosa waris ini menjaga ketegasan tentang Allah itu kudus. Aneh sekali kalau manusia itu punya kemauan berdosa, bahkan tadi dikatakan sifat mengeluh tidak berdosa. Aduh, surat Al-Ankabut itu menjelaskan bahwa mengeluh itu adalah sifat berdosa. Tapi kenapa tadi Pak Awi mengatakan itu bukan berdosa, itu sifat dan sebagainya. Dan banyak ayat lain yang menjelaskan tentang kelemahan manusia. Saya nggak tega mau tampilkan kalian saat ini. Ya, jadi dosa waris itu justru menegaskan dosa ini bukan dari Allah. Bahkan Allah sangat membenci dosa. Allah tidak mencobai dan sebagainya. Banyak sekali ayat-ayat tentang itu. Aneh sekali, sumber dosa adalah iblis. Iblis adalah sumber dosa pertama kali. Tanda tanya yang besar buat teman-teman yang mendengarkan di YouTube ya.
Berarti kalau ada yang mengajarkan bahwa manusia itu memiliki sifat dosa sejak awalnya, itu bukan dari Allah, itu pasti dari iblis. Ini yang membedakan antara Islam dan Kristen. Tuhan mereka sebagai sumber dosa, pencipta dosa. Ya, tetapi Tuhan kita sangat membenci dosa, bukan pencipta dosa. Masih berapa menit, moderator? Halo? Aduh. Oke ya, jadi silakanlah Joveni lanjutkan. Iya jelas ya, jadi Allah dalam kepercayaan mereka ini sebenarnya nggak jelas ya, kontroversial banget seperti artis yang nggak Dosa. punya ini ya, sensasi gitu. Karena bagaimana mungkin ia menegakkan esensial dan juga relasinya kepada manusia kalau ia sendiri yang membuat manusia itu bisa memilih berdosakah atau tidak. Ini kan ngawur gitu loh. Ngawurnya itu letaknya di mana? Justru ini kontradiktif ya. Lebih cocoknya itu kepada pandangan Kristen. Karena awalnya kan emang diciptakan untuk tujuan yang kekal, untuk tujuan yang mulia. Tetapi karena dosa yang merupakan godaan dari iblis itu, manusia menjadi punya sifat natur dosa. Kalau tidak demikian, maka keniscayaan kita tidak demikian. Begitu. Nah, lalu kamu tadi bertanya tentang surga, yang mana surga kalau keberadaan Allah itu adalah surga itu dan lain-lain. Dalam kitab Perjanjian Baru dikatakan bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Apakah kamu sekarang bisa melihat Allah secara langsung? Tidak bisa. Meskipun nanti di dalam surga kita itu tidak bisa melihat Allah, tetapi hanya bisa melihat sinarnya karena dia adalah roh, begitu Sang Bapa itu. Dia adalah roh dan kita nggak bisa melihat itu. Nah, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah apakah kalian kembali ke bumi? Berarti kalian itu hanya menumpang saja. Ya awalnya di bumi, kalian akan tetap di bumi terus. Ya iya, kita akan tetap di sini kan kita sedang berada di bumi yang udah rusak. Tapi nanti kita akan berada di bumi yang sempurna, di mana tidak ada duka, tidak ada kehausan, tidak ada kelaparan, tidak ada duka cita, tidak ada iri hati, tidak ada dosa. Kita sengsara di dunia ini karena apa? Karena dosa. Dosa itu orang kaya itu menguras orang miskin, memeras dan lain-lain. Tapi di surga nanti tidak ada seperti itu. Itulah gambaran kekekalan itu. Lalu bagaimana konsep keselamatan yang ditawarkan? Keselamatan yang ditawarkan itu adalah dari konsep dosa itu. Dosa itu adalah hutang loh di hadapan Allah dan harus dibayar. Kalau kamu berkata seperti baju yang dicuci dan berharap ada yang memberi baju baru, itu dalam pola pikir kamu. Dalam kekristenan itu dosa itu hutang di hadapan Allah. Di Yeremia, sebanyak apapun perbuatan baik kamu punya utang, kamu harus bayar itu. Dan dosa ini adalah hutang yang harus dilunasi di hadapan Allah dengan kematian dan maut. Kamu nggak mungkin punya utang yang banyak sekalipun punya amal baik yang banyak, tapi kalau kamu punya hutang, orang lain yang membayar hutang kamu sendiri yang harus bayar itu. Makanya kalau kamu nggak percaya kepada Kristus, kamu sendiri yang membayar hutang kamu. Dengan apa? Dengan mati kekal di dalam neraka. Dan kehidupan kekal di dalam surga ditawarkan bagi mereka yang sudah utangnya dilunasi di hadapan Allah melalui pemakuan oleh Kristus di kayu salib oleh darahnya yang kudus. Begitu. Oke, Jadi waktu konsepnya habis. berbeda, ya. Gitu. Oke, sebentar, jangan dijalankan temernya dulu Bang Kaisar. Saya sudah Bang Kaisar belum dibaca. Saya ini izin lab duluan ya. Nggak tahan Oke, habis minum obat. Karena sudah ada Pak Amir di sini, ada Bang Don Recture, Bang Iwan. Jadi ya, salam dulu Pak Amir, silakan. Diganti Pak Don sama Bang Iwan ya. Iya, ya, Saya silakan. menarasikan bikin aja. Saya izin duluan ya. Terima kasih ya Bang Kaisar, Oke. Bang Justin, semuanya ya. Awi, Halo Pak Saya habis Kaisar. minum obat, saya flu ini. Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, saya tuh dari keyakinan dari umat Kristen ini sekali. Seolah-olah itu semua nabi itu salah. Dari mulai Adam sampai Nabi Isa para nabi itu banyak yang disalahkan. Sedangkan kami ini semua manusia itu dikasih free will. Manusia diciptakan itu sudah dikasih akal yang bisa membedakan mana baik, mana buruk. Jadi di sini terkait dengan Adam. Adam sudah bertobat. Bahkan Adam juga meminta ampun pada Tuhan. Lalu keyakinan gini disodorkan ke kita untuk dengan matinya Yesus jadi penebus kita. Ini konsep-konsep yang gimana menurut kami, menurut kita. Sedangkan kami semua manusia itu memang dikasih free will untuk dikasih akal, pikiran. Makanya manusia dibentuk sebagai manusia yang sempurna diciptakan oleh Tuhan. Karena apa? Mempunyai akal, bisa membedakan. Lah kalau kita dosa, Allah juga Tuhan sudah memberikan patokan. Kalau kamu berdosa bertobat. Kenapa Tuhan yang membuat aturan
Tuhan yang dikorbankan juga. Ini konsep gimana? Kalau di Islam jelas, kalau mau berdosa bertobat, karena kamu sudah mempunyai akal, dikasih garis-garis hukum dari Tuhan melalui firman-firmannya. Bahkan kalian juga menghapuskan hukum-hukum yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Karena kalian itu memakai hukum Taurat katanya. Tapi itu sudah nggak laku bagi kalian karena sudah tertebusnya Yesus Kristus untuk menebus dosa kalian. Enak banget ini. Silakan Tuhan ini menguji kepada manusia mana yang beriman dan mana yang nggak beriman. Untuk apa Tuhan menciptakan kalian semua manusia diberi akal? Untuk apa? Untuk memikirkan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Diberi hudud-hudud hukum-hukum Tuhan. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kalau hukum-hukumnya sudah nggak diberlakukan lagi. Karena mengharapkan dengan tebusan dosa. Aduh, apa fungsi ujiannya manusia kepada Tuhan, ujiannya Tuhan kepada manusia? Kita ini di dunia ini diuji. Diuji apa? Diuji ketakwaan. Benar kamu ini bertakwa kepada Tuhan dengan perintahnya, dengan larangannya, kau jalankan. Kalau kau nggak menjalankan, ya neraka tempatnya. Kalau menjalankan, surga tempatnya. Inilah kita diuji di sini. Kenapa kita dosanya Adam? Kita sudah dilahirkan dengan banyaknya manusia diberi kerahmatan itu atas kerahmatannya Allah diturunkan Adam untuk beranak pinak. Adam kau salahkan sebagai fungsi dosa. Silakan Pak Don. Iya, tadi Jovelyn bilang kalau Tuhan itu hutang itu harus dibayar, harus ada konsekuensi terhadap dosa, dan Tuhan tidak pernah menjadi sumber dosa itu sendiri. Wah, ini salah, jarang baca PL ini sebetulnya. Jadi Tuhan Kristen di PL itu serius nggak membuat sumber dosa atau sumber keburukan, kejahatan. Nah, silahkan tanya ke Kejadian 2 ayat 17. Tetapi tentang pohon pengetahuan baik dan jahat, janganlah kamu makan, kan seperti itu. Nah, ini kenapa Tuhan bikin pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Kenapa nggak bikin pohon pengetahuan yang baik dan baik banget gitu? Nah, kan ini sebetulnya Tuhan sendiri yang kalau di PL itu yang bikin hukum. Nah, kalau kaitannya dengan konsep, ribet itu apa sih? Ribet itu kalau ada cara A ke B, ya cukup A ke B aja gitu. Hasilnya C. Kalau ribet itu A mau ke B, X, Y, Z itu harus dilewati. Nah, ini kan sebetulnya simpel sebetulnya. Kalau ada, saya berhutang ini, kamu boleh berhutang, syaratnya wajib membayar. Ya, tapi kalau ada kasih karunia Tuhan yang kamu berhutang, nggak sanggup bayar, ya tinggal menghadap saya, kamu nyatakan tidak sanggup bayar lagi, nyicil lagi hutang kamu, saya lunasi. Iya Pak, fakta buktinya apa? Iya, saya nggak punya penghasilan, saya baru di PHK, ya udah, clear, selesai. Beda sama sistem yang ribet. Kamu punya hutang, ya udah, harta kamu mana? Nanti hitung dulu, inventaris dulu, kamu asetnya punya apa aja. Tapi nanti ujung-ujungnya saya lunasin. Lunasinya dengan saya menyicil hutang yang saya berikan kepada kamu sendiri. Kan ini bingung sebetulnya, bingung gimana ini. Nah, kan sebetulnya agama itu harus ma'ruf, mudah dikenali secara akal. Tadi Pak Amir bilang sendiri, manusia itu modalnya akal dan free will. Malaikat tidak diberi free will begitu. Nah, inilah ujian-ujian ketika manusia ingin kembali kepada Tuhannya, diberilah jalan yang paling mudah. Cukup bersegeralah kepada ampunanku, segera bertobat. Niscaya ampunanku itu seluas langit dan bumi. Nah, itu udah clear, selesai. Perkara kamu mau masuk surga, buatlah yang baik. Nanti di surga ada tingkatannya tuh, gitu. Kamu mau pilih mana, ya udah. Pokoknya jangan melanggar lagi, berbuatlah yang baik, begitu. Dan mengenallah kepada akulah satu-satunya Tuhan, jangan menuhankan yang lain. Clear. Begitu. Silakan kalau ada yang menambahkan. Awal dua habis ya. Udah, mungkin begitu aja. Ya, aku habis. Ya. Giliran pihak Kristen, silakan. Sis Jovenly, ya.
Ya, oke. Tadi ya ada yang bertanya ya berkait dengan dosa itu. Kalau di Kristen konsepnya rumit sekali begitu. Nah, sebenarnya apa yang kamu tunjukkan itu menunjukkan kelemahan Allahmu. Kelemahan Allahmu yang tidak konsisten. Ya. Allah di dalam kekristenan itu adalah Allah yang adil. Ketika ia berkata, ketika kamu jatuh ke dalam dosa, ketika kamu punya dosa, maka kamu akan mati. Nah, maka yang harus yang harus membayar ini adalah manusia itu sendiri. Kalau dia mungkin, kenapa nggak datang ke Tuhan aja minta pengampunan dosa, kemudian dihapuskan begitu aja. Ya semua orang dong masuk surga kalau begitu. Semua orang dong yang percaya sama Tuhan masuk surga kalau begitu. Tapi kekristenan tidak menganggap demikian. Karena apa? Karena dosa itu harus dibayarkan oleh manusia itu sendiri. Tetapi karena ketidakmampuan dan oleh karena kasih Allah, Allah itu tahu kalau manusia itu tidak diselamatkan, mereka akan mati dalam kekekalan. Inilah tujuan dari Kristus datang ke dunia ini. Begitu loh. Untuk menggantikan itu. Yang kemudian ini punya korelasi dengan argumen Pak Amir. Kenapa Tuhan yang harus dipersembahkan? Kenapa Tuhan yang harus mati, digantung gitu ya. Bukan Tuhan yang digantung. Yang digantung itu adalah pengaruh dari kekudusan Allah. Pengaruh dari kekudusan Tuhan itu. Agar darahnya itu kudus gitu loh. Makanya di Yesaya dikatakan hanya Allah yang menjadi juru selamat. Karena dia satu-satunya yang kudus. Tidak mungkin ada orang yang punya hutang, ada orang yang punya hutang juga, ini deh aku bayarin hutang kamu gitu. Kecuali emang orang yang udah kaya raya. Kan itu konsepnya, analoginya kan demikian. Karena konsepsi dosa ini adalah hutang di hadapan Allah. Begitu. Justru kalau hanya diampuni begitu saja, di mana keadilan Allah? Allah melanggar firman-Nya sendiri bahwa ketika ia berkata, ketika kamu jatuh ke dalam dosa kamu akan mati, itu tidak dipenuhi. Begitu loh. Di mana konsistensi Allah yang kamu katakan Allah itu? Ini tidak jelas dan Anda harus mengkonfirmasi ini terlebih dahulu untuk temu di mana finalitasnya dari konsepsi dosa yang Anda anutin ya. Nah, lalu juga apa ya? Tadi juga sempat disinggung berkaitan dengan pengampunan ya, pengampunan dan juga pelunasan. Tadi dengan narasi A, B, C segala macam dan lain-lain itu ribet. Itu saya kira pemikiran yang nggak rasional ya. Itu hanya menyampaikan narasi Anda, tetapi Anda tidak menyanggupinya untuk menyampaikan poinnya kepada kita dengan A, B, C dan lain-lain. Sebenarnya bukan ribet. Ya kamu hanya beriman kepada Kristus, kamu akan diselamatkan. Tapi harus langsung beriman ya, bukan iman-iman yang KW-KW, bukan iman yang sembarangan begitu. Dengan demikian kamu bisa diselamatkan karena dengan kepercayaan kamu utang dosa kamu itu dilunasi di hadapan Allah. Tapi bagaimana dengan pengampunan yang begitu saja? Konsistensi Allah ini kan tidak ada di sini. Tapi ini kembali lagi sebenarnya kepada pokok acuan dasar bagaimana Allah itu menyatakan dirinya sebelumnya. Ya, begitu. Ya, mungkin kembali kepada Justin. Terima kasih. Oke, makin dini hari, makin semangat saya. Terima kasih Pak Don Raptor yang mengusung kesederhanaan, simplicity. Waduh, luar biasa. Saya menunggu presentasi dari Pak Ikhwan yang sebenarnya tidak simple. Oke, saya akan buka ya fakta dari Islam sendiri ya. Ini menarik ini ya. Apakah betul ya? Tadi poin bagus tuh asal percaya kepada Allah yang esa dan sebagainya ya, bertauhid kira seperti itu. Saya buka di ini ya. Nah ini ya, Sahih Bukhari volume 7 ya, nomor 717 ya, dari hadiscollection.com. Saya transfer ke bahasa Indonesia. Ternyata ya, bahkan selama hidupnya ya, dia melakukan hubungan seksual ilegal, pencurian dan sebagainya ya. Dan itu asal di ketika dia sakaratul maut, kira-kira seperti itu, saya terjemahkan bebas. Dia tetap selamat ya, bersyahadat begitu. Ini teman-teman ya. Nah ini nih. Dia diampuni dosa-dosanya nih. Pada saat kematian dia bertobat dan menyesal, diampuni dosa-dosanya, enak banget. Masih lagi nih hadis ya, Bukhari, Sahih Bukhari, volume 9 ya. Dikisahkan oleh Abu Dzar, Nabi berkata, Jibril datang kepadaku, langsung dari Jibril. Nah, siapapun yang mati tanpa menyembah selain Allah akan masuk surga. Saya bertanya, Gabriel, bahkan jika dia melakukan pencurian dan bahkan jika dia melakukan hubungan seksual ilegal, ya Jibril berkata, ya. Bahkan jika dia melakukan pencurian, bahkan jika dia melakukan hubungan seksual ilegal. Wow. Jadi standarnya seperti ini, gampang sekali ya.
Asal sakaratul maut, ingat, jadi selama hidup berlatih saja, berlatih gitu kan. Gua kalau mati kejang-kejang, pokoknya ngucap 2 kalimat syahadat atau apapun itu, masuk surga, diampun dosa-dosanya, meskipun mampir ke neraka dulu, ya. Jadi ini konsep keselamatan yang ditawarkan. Jangan bilang lagi hadis ini doif ya. Nah, terus tadi penjelasan dari Don Rapture juga ya. Berdasarkan rahmatlah, apapun itulah, yang penting menyembah Allah yang tiada yang lain dan sebagainya. Lalu dalam standar kekristenan, masalah Allah yang esa, setan laknatullah pun tahu. Itu bukan konsep, karena bisa diselewengkan oleh iblis. Seolah-olah menyembah Allah yang benar, tapi salah. Kalau tadi Anda mengatakan ya Pak Abdul Amir, ini kan ngawur sekali. Masa Tuhan dikorbankan, nanti mempermasalahkan lagi. Kan Yesus itu Tuhan. Di dalam kekristenan sudah dijelaskan berkali-kali. Kemanusiaan dan keilahian, yang keilahiannya adalah wahyu Tuhan, yaitu firman Allah. Yesus bukan Allah Bapa. Masih aja bawakan narasi ke sini. Yesus adalah Allah Bapa mati. Itu kan pengajaran bid'ah, bidat, atau heretik dalam bahasa kerennya, bahasa aslinya. Tapi narasi yang dibawa adalah dikorbankan, membosankan. Waktu habis. Habis ya? Kasih. Ya, silakan pihak Islam. Baik ya. Ya baik ya. Jadi tadi dijelaskan oleh saudara kita yang dari Muslim tentang konsep keselamatan itu mudah. Itu benar. Tetapi Anda yang tidak memperhatikan apa yang saya jelaskan tadi, ya. Karena dalam Islam itu konsep keselamatan tidak harus ditebus Tuhan mati, ya. Dalam konsep keselamatan Islam itu dijelaskan itu simple, ya, artinya begini, ya, biar paham, ya. Cara Allah dalam Islam mengampuni dosa manusia, pertama, ya, mengampuni dosa-dosa manusia semuanya, ya, dengan bertobat. Al-Quran, Al-Zumar 39 ayat 53-54, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, ya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Inilah konsep keselamatan yang dimaksud oleh saudara kita tadi, bahwa simple, tidak ribet sebagaimana yang diajarkan oleh dogma gereja, ya, seperti itu, ya. Di ayat lain Allah mengatakan tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya, ya, dengan beriman, tentu beriman dan beramal saleh. Kemudian di ayat lain juga dijelaskan, ya, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan dosa, ya. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mengingat Allah, ya. Terkait dengan beriman kepada Allah ini, tentunya tadi sempat disinggung, ya, mungkin ya, iblis juga bisa, perlu diketahui bahwa konsep ketuhanan Islam, bahwa Allah itu pertama dari sifatnya tidak ada satu makhluk pun yang sama dengan Dia, dan Allah tidak diciptakan, ya. Sedangkan iblis dan seluruh makhluk itu diciptakan. Ya, jadi tidak akan mudah, justru akan menyimpang daripada konsep ketuhanan, ya, dalam Islam, karena tidak ada makhluk satupun yang dianggap sama dengan Dia. Berbeda dengan Anda yang mengaku-ngaku mengenal Tuhan, ya, itu tentu sudah berbeda dengan konsep-konsep yang ada di Perjanjian Lama, ya. Mereka tidak mengenal Tuhan yang berbentuk fisik, apalagi inkarnasi seperti menjadi manusia, ya. Apakah Anda yakin, ya, foto Tuhan yang berada di rumah Anda itu adalah fotonya? Anda yakin? Nah, di situ saja Anda sudah tentu berbeda dengan konsep Tuhan para nabi. Ya, terkait dengan hadis tadi disampaikan, ya, apabila tidak menyembah selain Allah, kemudian mati walaupun pezina dan sebagainya masuk surga, itu benar. Ya, Islam itu jika dalam keadaan beriman, ya, dia mati namun telah melakukan dosa mencuri, berzina dan sebagainya, dia tidak, ya, itu yang harus Anda pahami. Ya, dalam konsep Islam itu seperti itu. Yang tidak akan masuk surga adalah menyekutukan Allah dengan makhluk apapun. Itu yang kekal di neraka, tidak masuk surga. Hadis tadi Anda tidak paham. Ya, benar kalau seorang menjaga tauhid, tidak mempersekutukan Allah
dia membawa dosa-dosa yang besar, walaupun dia lupa bertobat, ya, tetapi dia akan beriman, ya dia tidak akan kekal di neraka, dia tetap masuk surga. Nah, sebelumnya Anda mengkaitkan dengan hadis sebelumnya, itu konteks hadis yang berbeda. Itu mungkin orang kafir, ya mungkin orang yang tidak beriman, yang seperti Anda. Hari ini Anda mengucapkan syahadat, besok Anda mati, maka Anda masuk surga. Seluruh amal-amal perbuatan Anda malam ini dan kemarin akan dihitung sebagai catatan amal perbuatan yang akan menjadi bekal Anda menuju di akhirat. Ya, jadi seperti itu. Anda jangan seakan-akan membenturkan hadis satu dengan yang lainnya, padahal Anda sendiri tidak memahami. Silakan ditambahkan mungkin dari teman muslim yang lain. Oke, saya dulu sedikit nih. Ya, terkait dengan apa yang dinarasikan oleh Bang itu tadi, terkait dengan pengampunan atau penebusan dosa terkait dengan dosa Adam, sifat-sifatnya manusia yang punya dosa. Apakah dengan meyakini bahwa Yesus dikorbankan untuk menebus dosa itu, banyak orang Kristen yang tidak punya sifat jahat, nggak ada? Ternyata masih ada. Apa realisasinya terkait sifat manusia yang sudah melekat diciptakan oleh Allah, mempunyai sifat yang itu, karena manusia diberikan akal, begitu loh. Jadi apa yang dikorbankan itu nggak ada pengaruhnya. Ternyata manusia tetap saja mau sifat berdosa itu masih ada. Makanya Allah memberikan petunjuk di dalam Al-Quran, hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu semuanya. Sungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau mau bertobat, inilah relevansi terkait dengan keimanan umat Islam. Kalau berdosa bertobat, jangan kamu berdosa tapi menyalahkan orang lain. Adam yang berdosa yang sudah diberikan rahmat oleh Allah untuk memberanak pinak, sehingga kita diberikan, kita hidup ini juga dari Adam. Tapi kalian menyalahkan dosanya Adam, nggak mensyukuri. Tapi kalian menyalahkan dosanya Adam dengan dikorbannya Yesus hingga kalian ditebus dosanya. Ini konsep-konsep penebusan dengan darah manusia, ini konsep dari mana? Karena semua orang Nabi itu menarasikan terkait pengorbanan itu pakai domba. Kenapa kalian memakai darahnya manusia? Silakan. Waktu habis, Pak Amir. Sangat bersemangat Pak Amir nih. Ya lanjut, pihak Kristen. Joven Lee apa Justin? Aku dulu nanti ke Ya, Pak Amir ini sepertinya seorang orator yang Sorry, suaranya jauh gitu, nggak kayak tadi, nggak jelas. Gimana ini sudah? Berbet lagi. Coba dulu. Apa gimana? Justin dulu. Ini udah. Nah, maaf. Sambil lanjut, suaranya bagus. Ini Masih udah berbet ya? Masih berebet itu. Halo. Gila, ini. Ya. Mic-nya Pak Abdul tuh. Jauh. Jauh ya. Ya udah, mungkin ke ini dulu ya, ke Justin. Mohon yang tidak bicara itu di mute, jadi nggak bunyi-bunyi, nggak gitu. Coba mute pribadi lah. Ya, coba di mute tuh. Mungkin mic Pak Iwan. Oke, ini gimana? Coba lagi. Oke, sebentar ya. Sebentar. Halo, Oh, udah? masih. Halo? Masih berbet. Ya kayaknya ya, jangan pakai headset. Enggak, saya nggak pakai headset kok. Oh, headset apa di mute? Keluar dulu. Oh ya, keluar dulu nanti join lagi. Saya dulu ya. Ya. Oke, jadi untuk membenahi apa yang Pak Amir, maaf ini ya Pak ya, sekedar uji kritis nih tentang nalar ya, yang Anda sampaikan di sini ya. Adam itu berdosa, dibuang ke bumi. Ya.
buang ke bumi itu hasil dari hukuman, hasil dari perbuatan dari hukum. Lalu Pak Amir yang waktu bayi tidak berdosa, kenapa lahirnya di bumi? Harusnya lahir di sorga. Itu pertanyaan yang saya yakin tidak bisa dijawab. Karena manusia diciptakan bukan untuk di bumi, tapi di sorga. Bahkan Adam juga protes kenapa dibuang ke sorga, bahkan dibuang ke bumi. Tapi ternyata Pak Amir tuh lahirnya di bumi atau Pak Amir lahirnya di sorga, Pak? Kan nanti silakan Anda jawab. Ya, saya pengen tahu gitu loh. Apakah bayi-bayi Muslim itu brojolnya di sorga? Kan tidak. Artinya lahirnya di tempat penghukuman, lahirnya di penjara. Ini kan tempat penghukuman di bumi ini. Nah, yang namanya tempat penghukuman itu ya penjara, gitu ya. Terus tadi dengan darah, lu kalian tahu tidak sih? Sudah ketetapan kami dogmatis. Kalian kalau tidak tahu dogma ya belajar apa itu dogma. Itu suatu keyakinan yang tidak bisa dirubah. Misalnya kita percaya, Anda dan saya percaya ada yang disebut dengan Allah, Tuhan yang berpribadi, yang esa gitu ya. Nah, ketika Anda terus di dalam kami keyakinan bahwa Tuhan tidak menciptakan dosa. Tadi ada tentang pengetahuan pohon baik dan buruk. Itu bukan berarti pohon itu adalah sumber pengetahuan baik dan buruk, tidak. Bahkan bisa ditafsirkan pohon itu tidak ada, tetapi itu adalah ujian. Ujian. Apakah manusia ini ingin memutuskan yang baik dan yang jahat berdasarkan keinginan sendiri ketika makan buah itu? Itu sama saja ingin menjadi Allah. Karena hanya Allah yang bisa memutuskan yang baik dan yang buruk. Bukan berarti Allah itu sumber keburukan. Ini kan pemahaman yang gagal dalam mentafsirkan ayat Alkitab. Tidak seperti itu. Tetapi saya bersyukur sekali malam hari ini menegaskan mana yang hitam, mana yang putih. Kami tidak percaya dan pewahyuan kepada kami, Tuhan itu bukan sumber dosa. Kok tadi ada yang menggunakan pembelaan pohon pengetahuan baik dan jahat, seolah-olah ingin menyamakan Tuhan kami ini sumber dosa. Dibedakan antara berkuasa atas kejahatan dengan sebagai pembuat kejahatan. Pemerintah ini menguasai negara ini, tapi pemerintah bukan sumber kejahatan, tapi pemerintah berkuasa untuk menaklukkan kejahatan itu dan sebagainya. Tidak lebih besar dari pemerintah. Allah kami bukan sumber kejahatan, tetapi menguasai itu. Ya, karena untuk menjalankan ketetapan Allah tidak mungkin. Allah yang baik tidak bisa sekaligus Allah yang jahat. Anda berani mengatakan tidak. Kalau dosa itu berasal dari diri Allah, berarti di dalam diri Allah Anda itu ada dosa. Atau kalau Allah itu dikatakan sebagai pembuat dosa, berarti pembuat kejahatan. Jadi sebenarnya jangan buru-buru bicara surga deh. Kalau surga saya gampang sekali, saya paling senang bahas surganya Islam. Senang banget gitu loh. Artinya ada dilema antara jannah dengan surga misalnya, itu pun tidak bisa dijelaskan, saya yakin. Kemudian kalau surga itu ya ada tingkat-tingkatnya, terserah lah mau tingkatan berapa. Intinya di sana kan ada istana buat kalian. Kalian bisa eng-eng setiap malam. Setelah eng-eng kalian itu bisa habis itu memuji-muji Allah kalian. Kerjaan kalian setiap hari seperti itu. Nggak masalah, saya paling senang bahas surga Islam. Tetapi bukan itu, iman Kristen tidak bicara masalah seperti bicara hadiah, tapi berlarilah sebaik mungkin. Bukan untuk kejarlah hadiah itu. Berlarilah. Dan yakinlah bahwa itu satu-satunya yang harus Anda raih. Kalau tidak, Anda akan mati secara kekal. Joveni sudah ada? Yang ini gimana? Udah? Ya, Bagus. Bagus, silakan. Nah, oke. Tadi aku mau nanya Pak Amir ya. Pak Amirnya sepertinya gambaran dari orator yang sejati ya, berkaitan dengan penyampaian argumennya. Tapi nggak apa-apa, saya senang. Ya, tapi sebenarnya argumen yang disampaikan Pak Amir ini menghantam kepalanya sendiri. Ya, tadi dia berkata, apakah emang manusia ditebus dengan dosa itu tidak punya natur dosa lagi? Ya, siapa yang percaya bahwa tidak punya, tetap punya. Tetapi kan konteksnya kan pengampunan. Lalu, ketika ini saya kaitkan dengan apa yang kamu katakan, ketika kamu berdoa kepada Tuhan, tetapi langsung diampuni sama Tuhan, apakah setelah kamu diampuni, kamu tidak berbuat dosa lagi? Jadi jangan membuat argumen itu standar ganda gitu loh. Ini bisa menghantam kepala Anda sendiri ya. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan saya yang di sebelumnya belum dijawab.
Bagaimana finalitas dari pengampunan itu sebagai tanda bahwa kamu tidak akan masuk neraka. Lalu kenapa dalam kepercayaan Anda semua orang itu wajib masuk neraka? Kalau emang sudah diampuni, dosanya sudah diampuni begitu saja ketika kita datang meminta pengampunan. Lalu kenapa neraka itu ada dengan cerita segala macam pencucian dosa dan lain-lain? Ini kan kerancuan, gitu loh. Tidak terlepas dari bagaimana penafsiran Anda untuk itu, tapi itu adalah sesuatu yang advantage absolute yang harus kita buat dalam prinsip hermeneutics, gitu loh. Ini jawabannya di mana? Ini clearkan dulu, baru bicara surga neraka sebagai hasil, ya bukan sebagai sebab, tetapi sebagai akibat, begitu. Ya, ya. Ya, waktu habis. Oke. Silakan Islam. Oke. Saya lagi. Kalau di konsep Islam itu sudah jelas, Bang. Tidak menyalah-nyalahkan Nabi yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Itu sebagai ujian bagi manusia, bro. Adam yang sudah di surga aja masih bisa digoda. Itu free will. Manusia dikasih free will akal. Sehingga Adam diturunkan ke bumi sebagai apa? Sebagai menanti, sebagai apa nih? Sebagai ujian bagi manusia. Kamu kalau mau menuju ke sana, di dalam Al-Quran, wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannah khalidina fiha wa may syalaha wa may ya'silaha wa rasulahu yata'adahu qududahu yudkhilun nar. Barang siapa yang tidak taat Allah taat Rasulnya, maka Allah akan menyediakan neraka. Inilah konsep. Kalau kalian mengkonsepkan dengan ketebusnya menembus dosanya, Yesus menembus dosa kalian, apakah konsep ini mengena dengan kalian? Ternyata watak-watak yang orangnya sudah mempercayai Yesus Kristus masih watak untuk berbuat jahat masih banyak, bro. Buktinya berarti ini konsep yang gagal dengan menurut saya. Kenapa? Banyak kok masih yang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, tapi masih melakukan hal-hal yang tidak sebenarnya. Jadi ini konsep ini konsep gagal. Kenapa? Perbuatan dosa masih dilakukan oleh manusia. Sifat dosa masih dilakukan oleh manusia. Maka dari konsep Islam sudah jelas. Kenapa? Ad-dunya sijratul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang mukmin. Kenapa? Banyak aturan, bro. Tidak boleh minum, tidak boleh zina, tidak boleh apa semua. Wa mukminun wa jannatul kafir. Dan surganya orang kafir. Makan babi yang dilarang oleh Tuhan, makan apa semua bebas. Karena nggak ada aturan. Kenapa aturan? Karena sudah ditebus oleh dosanya Yesus. Semua hukum Taurat sudah tidak berlaku. Seperti apa? Seperti kalau kita apa semua kesucian apa semua nggak berlaku di Kristen. Nggak ada hukum itu. Kalau di Islam ada, bro. Itulah hukum Tuhan. Masih mengikuti apa yang dinarasikan oleh para nabi terkait marital akad, terkait hukum waris, hukum semua yang diatur oleh Tuhan, dari Tuhan. Kalau kalian kan juga nggak ada, hukum dunia saja. Mengasihi sesama, tapi dengan mengasihi dengan Tuhannya nggak ada. Gimana itu? Konsep-konsep apa yang ditebuskan dosa itu gagal. Karena apa? Semua manusia sifat itu masih melekat dari diri manusia, karena itu diciptakan Allah, itu dikasih akal. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu adalah akalnya manusia. Bukan menyalahkan Adam. Adam sudah berdosa, bertaubat. Maka kalau kamu mau bertaubat, maka Allah akan memasukkan di dalam surga. Dan mentaati Allah yang diperintahkan oleh Allah. Dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itulah konsep. Kalau kamu berdosa harus bertaubat. Taubat nasuha. Inilah konsep yang benar, bro. Untuk menuju apa kekekalan nanti. Hari kekekalan nanti di akhirat. Yaitu kalau kamu kekal di akhirat. Antara dua. Antara surga dan neraka. Itu. Silakan, Bang Don. Ya, boleh sedikit saya nambahan. Ya, tadi saya menjawab, memang setan laknatullah itu, laknatullah alaih. Tahu juga ini Pak Jufri. Memang lebih dulu tahu tentang keimanan dan ketauhidan Allah. Gitu. Setan juga, tapi setan juga bersumpah dia akan menyimpangkan setiap kebenaran yang lurus menjadi bengkok kepada anak keturunan Adam. Begitu indikasinya. Salah satunya ini yang Tuhan yang dulu diimani oleh setan itu kebenarannya adalah satu, bisa jadi menjadi lebih dari satu, tiga dalam satu, satu dalam tiga, begitulah kan. Nah, tapi dengan
dengan keimanan setan sendiri pun, laknatullah sendiri pun, dia berkata fabi izatika, dengan demi kemuliaanmu aku akan menyesatkan keturunan Adam, begitu. Dia memuliakan Tuhan dulu, begitu. Baru diberi tuh ujian, diberi izin oleh Allah, begitu kan. Tapi kalau bicara masalah solusi, jika solusi manusia berdosa akibatnya manusia itu tidak kekal, gitu kan, dan tidak sama lagi seperti Tuhan yang kekal. Nah, solusinya sebetulnya sudah ada itu di Taman Eden. Menurut siapa? Tinggal dibaca. Menurut Bible kalian sendiri. Di Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lah, ini solusi masih di Taman Eden. Nah, itulah kenapa saya menisbatkan bahwa konsep keselamatan dalam keimanan Kristen itu ribet. Kenapa? Kalau ingin hidup selama-lamanya sudah ada itu solusinya. Tuhan menciptakan di Kejadian 3 ayat 22 tuh membuat pohon yang lain dan buah pohon yang lain, pohon kehidupan. Supaya apa? Supaya manusia hidup selama-lamanya kalau makan. Tetapi ini dihalangi, nah kan masalah gitu. Kenapa ini? Nah, ini yang perlu dijawab. Sebetulnya kalau ingin menegaskan, enggak ribet. Nah, ini udah jelas ribet loh. Jadi solusi keselamatan hidup kekal itu sudah ada di Taman Eden yang di bumi yang dinyatakan oleh kitab Anda sendiri. Kan begitu, di Kejadian 3 ayat 22.